Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Niputu Tarisa Widiasanti dengan NIM 2411031254 absen 15 pada kelas 4N. Nah, jadi pada video kali ini aku akan banyak sekali membahas mengenai model metode pada pembelajaran PPKN. Nah, sebelum itu kita akan lanjut kepada video yang selanjutnya. Let's go! Nah, pada video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk membahas perancangan skenario pada model dan metode pembelajaran PPKN di kelas 4 SD. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita akan mulai tebak-tebakan nih. Nah, menurut teman-teman semua, apa sih itu Pancasila dan kenapa sih Pancasila itu penting? Nah, apakah ada yang bisa menjawab? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua membahas mengenai perancangan skenario, metode, dan model pada pembelajaran PPKN di SD. Nah, sebelum aku mulai ke presentasi dan mulai ke materi, teman-teman semua ada yang bisa tahu nggak kenapa kita itu harus mempelajari Pancasila dan kenapa Pancasila itu penting untuk pengimplementasian kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan kita sehari-hari untuk kelas 4 SD fase B. Semua, jadi pada materi kali ini kita akan membahas bagian pertama yaitu pada latar belakang. Baik, jadi yang pertama yaitu pada materi kita adalah latar belakang. Nah, jadi latar belakang yang dipilih dan alasannya di sini saya sendiri memilih materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk fase B kelas 4 SD. Nah, pada pembelajaran PPKN metode ini dan materi ini sangat relevan. Video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk membahas pada perancangan skenario pada metode dan model pembelajaran PPKN di kelas 4 SD pada mata kuliah pembelajaran PPKN SD. Nah, sebelum aku mulai ke materi, teman-teman semua ada yang tahu tidak apa itu Pancasila dan kenapa kita harus mempelajari dan mengimplementasikan Pancasila itu sendiri? Kalau teman-teman tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian selain daripada itu, di sini aku akan membahas mengenai metode, model, kemudian latar belakang, serta akan membahas capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan lainnya. Jadi, yuk ikuti keseruan kita hari ini. Let's go! Baik teman-teman semua, jadi pada materi kali ini kita akan membahas bagian pertama yaitu pada latar belakang. Nah, jadi materi yang aku pilih yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada fase B kelas 4 yang merupakan sebuah langkah strategis untuk mengembalikan esensi dalam pembelajaran PPKN. Nah, jadi teman-teman semua pada pemilihan materi ini sangatlah penting dan sangat diimplementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi mengapa? Karena ada 3 pilar utama nih. Yang pertama itu adalah kandungan nilai, yang kedua adalah muatan moral, yang ketiga adalah norma sosial. Jadi yang pertama itu adalah kandungan nilai, yang dimana kandungan nilai tersebut yang kita ketahui bahwa kandungan nilai yang dimana mengajak siswa untuk memahami apa yang benar-benar berharga dan patut diperjuangkan dan patut diimplementasikan, yang dimana kandungan pemahaman nilai itu benar-benar seperti kejujuran, keadilan, dan persatuan. Yang kedua itu adalah muatan moral, yang dimana muatan moral itu membimbing siswa untuk memiliki kompas internal, yang dimana membedakan apa yang baik, apa yang buruk, serta bagaimana mengambil keputusan yang etis saat menghadapi konflik kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga itu adalah norma sosial. Nah, poin ketiga ini adalah norma sosial yang tidak asing dengan diri kita sehari-hari, yang dimana memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang tidak tertulis maupun tertulis di bagian tidak tertulis dan tertulis di bagian tatanan masyarakat, sehingga berfungsi sebagai koridor ataupun koordinasi agar terciptanya suasana yang harmonis dan efisien. Sehingga itu dia 3 pilar mengapa alasan dari penerapan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dan diimplementasikan pada pembelajaran anak-anak di SD, terutama pada pembelajaran PPKN, sehingga mereka itu lebih
memahami dan mengerti konsep PPKN itu sendiri, sehingga penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari bukan hanya mengamalkan nilai, melainkan penerapan pada penilaian mereka sendiri, seperti itu. Sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari pada fase C kelas 4 SD, nah mereka juga tidak hanya menghafal secara kognitif, tetapi juga mereka menerapkan dan mereka mengimplementasikan kehidupan dan penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri ke kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga pembelajaran kita tidak monoton dan tidak hanya itu-itu saja. Sehingga mereka lebih berkembang dan lebih memahami apa arti Pancasila itu sendiri dan bagaimana pengimplementasiannya kepada kehidupan kita, seperti itu. Sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari pada fase C kelas 4 SD, nah mereka juga tidak hanya menghafal secara kognitif, tetapi juga mereka menerapkan dan mereka mengimplementasikan kehidupan dan penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri ke kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga pembelajaran kita tidak monoton dan tidak hanya itu-itu saja. Sehingga mereka lebih berkembang dan lebih memahami apa arti Pancasila itu sendiri dan bagaimana pengimplementasiannya kepada kehidupan kita, seperti itu. Jadi capaian pembelajaran pada fase B ini dirancang untuk pembelajaran PPKN SD agar peserta didik tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau menghafal, tetapi juga mereka mengimplementasikan dan mempelajari apa yang mereka pelajari sehingga dapat dilaksanakan, diterapkan. Kemudian tujuan pembelajarannya itu, nah berdasarkan capaian pembelajaran yang tadi, dirumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan terstruktur, yang dimana berorientasi pada penguatan nilai moral, norma, dan nilai-nilai moral dan norma, yang dimana tujuan yang pertama yaitu kita menganalisis kritis terhadap realitas sosial melalui media audiovisual. Kemudian ada 3 kandungan utama pilar kepada kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kandungan nilai yang mengajak siswa untuk memahami apa yang benar-benar berharga seperti pentingnya keadilan, kejujuran, dan persatuan. Yang kedua, muatan moral, yang dimana moralitas dan integritas setiap siswa itu diperlukan sehingga lebih baik. Dan yang ketiga yaitu adalah sosial, yang memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang tidak tertulis maupun tertulis sebagai pedoman perilaku agar terciptanya manusia yang harmoni dan saling satu sama lain mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, capaian pembelajaran pada fase B ini dirancang untuk agar peserta didik itu tidak hanya menghafal teks Pancasila, melainkan yaitu mengimplementasikan secara langsung nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, lebih jauh lagi, CP ini juga menuntut kemampuan siswa untuk menceritakan kembali serta mendemonstrasikan contoh-contoh penerapan nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, CP ini tuh bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang sikap positif, afektif, sehingga mereka itu lebih berkembang dan lebih baiknya. Nah, yang selanjutnya itu adalah skenario pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah model pembelajaran yang dipilih, yaitu problem based learning atau model pembelajaran yang diimplementasikan secara komprehensif dalam rancangan skenario ini adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang dimana pemilihan PBL ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk melakukan dan mentransformasikan dalam pembelajaran PPKN tingkat sekolah dasar. Nah, selama ini PPKN itu sering terjebak dalam stigma pada pelajaran yang hanya menghafal ataupun hanya sekedar mengingat materi. Nah, menjadi proses pemecahan masalah sehingga menuntut keterlibatan siswa aktif, yang dimana alasan-alasan mendalam mengenai kenapa saya sendiri memilih model pembelajaran PBL atau problem based learning dalam skenario ini adalah yang pertama yaitu transformasi peran siswa sebagai subjek atau pembelajaran student center. Nah, PBL ini secara radikal atau secara langsung mengubah peran guru yang sebelumnya merupakan salah satu-satunya sumber fasilitator. Nah, melainkan ini tuh juga bisa membuat ruang seluas-luasnya untuk siswa konstruksikan atau membuat pemahaman mereka sendiri mengenai nilai-nilai moral dan norma melalui proses penemuan dalam konteks PPKN. Nah, tidak hanya dipaksa dari luar, melainkan tumbuh dan hasil pemikiran dan kesadaran kritis dari siswa tersendiri. Kemudian yang kedua itu adalah
kontekstualisasi nilai melalui dilema dunia, yang dimana salah satu tantangan terbesar PPKN itu adalah nilai moral dan sering abstrak, sehingga menghadirkan dilema moral ataupun, nah, dalam skenario ini sehari-hari siswa, baik itu konflik di lingkungan. Nah, jadi ada beberapa alasan yang mendalami pemilihan model PBL atau problem based learning dengan skenario ini adalah yang pertama itu adalah transformasi peran siswa sebagai subjek. Nah, jadi teman-teman yang ketahui bahwa pembelajaran student center itu dalam PBL secara garis besar dapat mengubah peran guru yang sebelumnya merupakan satu-satunya sumber informasi atau teacher center menjadi seorang fasilitator. Nah, sehingga motivasi dan pembimbing. Hal ini membedakan ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk mengkonstruksikan pemahaman mereka sendiri mengenai nilai moral dan norma melalui proses penemuannya. Nah, dalam konteks PPKN, hal ini sangat berharga, dan agar nilai-nilai Pancasila mereka tidak dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dan berkembang dari hasil pemikiran dan kesadaran kritis siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kontekstusional ataupun nilai yang melalui dilema dunia nyata ataupun dunia yang nyata, yang dimana salah satu tantangan terbesar dalam PPKN adalah sifat nilai dan moral yang sering abstrak bagi anak usia SD. Nah, sehingga model pembelajaran ini menjembatani abstrak tersebut sehingga menghadirkan dilema moral atau skenario masalah autentik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik itu konflik di lingkungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat. Nah, dengan menghadapkan siswa dengan masalah nyata, mereka diajak untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu berfungsi sebagai kompas norma dalam menentukan tindakan yang berbeda di tengah situasi yang kompleks ataupun berbeda. Dan yang ketiga yaitu ada stimulus kemampuan berpikir kritis dan analisis. Nah, melalui tahapan sistematis pada problem based learning yang dimulai dari orientasi pada masalah, kemudian perorganisasian belajar, sehingga analisis dan evaluasi siswa dirangsang untuk mengasah daya kritis mereka. Nah, siswa juga dilatih untuk membedah sebuah kasus yang menimbang berbagai sudut pandang dari norma, sehingga mereka berproses dan memastikan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mereka mampu memberikan penilaian yang objektif dan selaras dengan standar moral bangsa. Dan yang keempat yaitu penciptaan pembelajaran yang bermakna ataupun meaningful learning. Penciptaan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, yang dimana PBL atau problem based learning menjamin bahwa pembelajaran PPKN menjadi sangat aplikatif dan membekas dalam pembentukan karakter siswa dalam jangka panjang. Nah, mengapa? Karena hal ini terlibat dalam langsung mencari solusi dan suatu masalah. Nah, pengamatan belajar tersebut menjadi ujian yang tinggi, melainkan terbentuknya sikap positif dan bijaksana dalam bertindak, sehingga siswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan peka terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Nah, jadi itu dia semua model-model pembelajaran beserta alasan kenapa aku memilih model pembelajaran problem based learning dan beserta alasannya, sehingga siswa itu diajak lebih berkembang dan siswa juga diajak menganalisis kepada dirinya sendiri, sehingga dimulai dari siswa itu sendiri, sehingga teman-teman semua di SD ataupun pada anak SD yang kita ketahui bahwa mereka juga senang belajar melalui pengalaman mereka langsung. Nah, secara garis besar kita mengajak dan mencari pengalaman mereka langsung untuk melakukan pembelajaran problem based learning dengan metode problem based learning ini. Dengan model problem based learning ini.
Selanjutnya yaitu metode yang dipilih. Nah, jadi pada metode ini saya memilih diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan role playing atau bermain peran. Nah, teman-teman semua sudah tidak asing dengan metode pembelajaran dalam skenario ini yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian materi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk karakter, kemudian kombinasi antara diskusi kelompok, tanya jawab, dan role playing atau bermain peran juga bisa dipilih karena masing-masing memiliki peran strategis dan menyentuh ranah afektif dan psikomotorik siswa. Nah, bukan hanya sekedar ranah kognitifnya saja. Nah, ada beberapa alasan mengapa aku memilih metode pembelajaran seperti ini, yang dimana diskusi kelompok dan tanya jawab yang menggabungkan budaya demokrasi di kelas. Nah, selanjutnya berikut ada beberapa alasan mengenai kenapa saya sendiri mengambil metode ini. Jadi yang pertama yaitu adalah diskusi kelompok dan tanya jawab, yang dimana dapat membangun budaya demokrasi di kelas. Jadi berikut beberapa alasan mengapa saya memilih metode diskusi, tanya jawab, dan role playing atau bermain peran. Jadi yang pertama itu adalah diskusi kelompok dan tanya jawab membangun budaya demokrasi di kelas. Nah, laboratorium demokrasi dan toleransi. Nah, metode diskusi kelompok dipilih sebagai sarana utama bagi siswa untuk melatih dan mempraktikkan norma kesantunan dan komunikasi secara langsung. Di dalam kelompok kecil, kelas merubah menjadi laboratorium demokrasi mini yang dimana siswa belajar bagaimana cara menyampaikan ide tanpa mendominasi, cara menyanggah pendapat tanpa menyakiti, dan cara menghargai pendapat atau perbedaan sebagai sebuah karya. Nah, inilah inti dari demokrasi dan toleransi dalam bangsa yang harus dipupuk sejak dini. Melalui metode ini, siswa juga dapat memahami bahwa norma bukan sekedar aturan tertulis, melainkan cara kita berinteraksi secara manusiawi. Yang selanjutnya yaitu ada penggalian pemahaman nilai secara mendalam, yang dimana metode tanya jawab yang bersifat sangat konkret yang digunakan untuk guru untuk menggantikan sejauh mana pemahaman siswa terhadap kandungan nilai. Nah, nilai, moral, dan norma di balik sebuah konsep PPKN. Nah, guru tidak hanya bertanya tentang apa itu Pancasila, tetapi juga lebih ke bagaimana perasaan kamu jika nilai tersebut dilanggar, kemudian interaksi yang memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada aspek hafalan konsep semata, melainkan menembus hingga ke nurani hati siswa, sehingga mereka juga mampu membangun sikap positif yang berkarakter pada pemahaman yang benar. Kemudian ada aktivitas sosial dan aktivitas sosial maupun musyawarah mufakat, yang dimana diskusi mendorong terjadinya interaksi sosial yang sehat dan dinamis. Dalam rangka model problem based learning atau PBL, siswa tidak hanya bekerja sendiri, melainkan mereka harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai mufakat dan memecahkan masalah moral yang kompleks. Proses pencapaian kesepakatan kelompok ini adalah latihan nyata dalam mengamalkan sila keempat Pancasila, di mana musyawarah dan mufakat menjadi kunci penyelesaian konflik sosial. Nah, itu dia beberapa alasan mengenai mengapa metode diskusi dan tanya jawab juga relevan digunakan dan masih digunakan. Nah, pada pengimplementasian di kelas, guru-guru juga menggunakan metode diskusi untuk kerja kelompok, memecahkan studi kasus, kemudian pada tanya jawab juga guru juga bisa menggunakan tanya jawab materi agar siswa juga interaktif dan tidak hanya pasif, sehingga mereka juga bersifat aktif, interaktif, sehingga pendalaman pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih berkembang ke diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya selain dari tanya jawab dan diskusi kelompok, di sini juga saya menggunakan metode role playing atau bermain peran. Nah, interaksi karakter melalui pengalaman nyata, yang dimana secara afektif melalui experimental learning atau metode role playing memegang peran yang sangat penting untuk memperdalam pemahaman siswa melalui pengalaman langsung. Nah, dalam konsep PPKN, teori tentang pengalaman langsung kebaikan sering kali jauh dari realita anak-anak sekarang. Namun dengan berbagai peran siswa tidak lagi hanya membicarakan kebaikan secara verbal atau melihatnya di buku teks. Nah, melainkan mereka juga benar-benar memerankan dan menghidupkan dan merasakan juga kebaikan tersebut secara fisik dan emosional. Nah, pengalaman ini menciptakan jejak memori yang lebih terlibat, lebih kuat, dan jiwa mereka
sehingga mereka dapat terlibat secara personal dalam adegan moral tersebut, seperti itu. Nah, jadi tidak hanya menonton pada pembelajaran, tetapi juga ikut merasakan secara emosional metode role playing atau bermain peran, sehingga mereka lebih banyak mengalami atau lebih banyak mendapatkan pemahaman secara langsung, karena secara langsung menerapkan pemeranan ataupun peran dalam suatu konteks tersebut, sehingga anak-anak pada SD ataupun anak-anak saat belajar juga bisa digunakan drama atau pertunjukan mengenai proklamasi kemerdekaan yang mereka sendiri berperan dalam tokoh-tokoh kemerdekaan tersebut, sehingga juga mereka merasakan emosional, merasakan pengalaman langsung mengenai proses pembelajarannya, sehingga tidak hanya menonton dan pasif, juga mereka berhasil membangun karakter pada jiwa mereka sendiri, seperti itu. Nah, selain dari penjelasan alasan satu mengenai role playing ini, juga ada juga beberapa alasan selain pada peningkatan ekspresi, kemudian ada stimulasi dilema moral. Nah, yang dimana siswa dapat merasakan langsung dampak emosional dari sebuah tindakan moral dan situasi konkret yang disimulasikan. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah adegan, siswa mungkin memerankan situasi sulit, nah seperti menemukan barang yang milik orang lain. Kemudian di sini mereka belajar bagaimana rasanya berjuang antara keinginan pribadi dan menuntut moral untuk bersikap jujur. Nah, melalui stimulus ini, nilai kejujuran dan gotong royong bukan hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi pengalaman batin yang nyata, sehingga siswa juga lebih nyata dalam pengimplementasian dan dalam secara emosional dan secara afektif juga lebih kena, sehingga mereka lebih memahami apa arti dari peranan tersebut. Nah, metode role playing ini juga sangat membantu untuk mewujudkan aksi nyata dalam keseharian siswa tersebut, seperti itu, sehingga dia juga lebih memahami dan lebih menyesuaikan kondisi dan juga memahami karakter dan mengerti setiap dari pembelajaran PPKN itu sendiri. Nah, selanjutnya, selain daripada stimulus dan ekspresi nyata, nah pengembangan empati dan kecerdasan interpersonal melalui role playing atau sistem dalam dilatih untuk keluar dari ego mereka sendiri dan belajar menempatkan diri pada posisi orang lain atau put themselves in someone else's shoes. Nah, jadi kemampuan berempati adalah fondasi moral paling dasar untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam ekosistem sekolah. Nah, sehingga memerankan tokoh yang berbeda seperti korban perundungan, pemimpin yang adil, atau teman yang menolong siswa mengembangkan kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini juga sangat efektif untuk membangun sikap positif yang baik, yang tidak hanya bersifat temporer, melainkan mampu diaplikasikan siswa secara nyata dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Nah, sehingga metode role play ini, nah jadi ketiga metode ini, yang pertama tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, dan role playing juga sangat digunakan. Nah, guna mendekatkan siswa dan memberikan pengalaman langsung secara konteks belajar, sehingga mereka juga tidak mulai bosan maupun tidak jenuh, karena mereka akan belajar melalui penguatan mereka sendiri, sehingga kita sebagai guru dan teman-teman semua juga bisa menilai dan mengaplikasikan, dan siswa-siswa juga bisa mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan metode ini pembelajaran PPKN dapat digunakan secara intelektual, secara relevan untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga anak-anak ataupun siswa SD tersebut bisa lebih melakukan pendekatan yang lebih holistik atau pendekatan yang lebih konkret untuk melakukan suatu pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung nyata dan bersifat implementasi, sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dilaksanakan dan dilakukan sehingga terwujud dan dengan aksi nyata, sehingga anak-anak SD tersebut juga mampu belajar lebih banyak karena mereka sendiri langsung melalui pengalaman mereka langsung, sehingga anak-anak SD tersebut bisa belajar lebih relevan, lebih efektif, dan tidak monoton atau hanya itu saja, seperti itu. Nah, jadi selain daripada stimulus dan
ekspresi nyata. Nah, pengembangan empati dan kecerdasan interpersonal melalui role playing ini, siswa dilatih untuk keluar dari ego mereka sendiri dan belajar menempatkan diri pada posisi orang lain, atau bisa juga dikatakan dengan put themselves in someone else's shoes. Nah, jadi kemampuan berempati ini adalah fondasi moral paling dasar untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan ekosistem sekolah. Nah, dengan memerankan tokoh yang berbeda seperti korban perundungan, kemudian pemimpin yang adil, atau teman yang penolong siswa mengembangkan kepekaan sosial yang tinggi. Nah, hal ini juga efektif untuk membangun sikap positif yang tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga mampu diaplikasikan dengan siswa secara nyata dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Nah, jadi penerapan hal ini juga sangat relevan dan sangat-sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian dalam penilaian dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga hal ini juga dikatakan sangat baik pada kelas 4 SD yang dimana mereka juga bisa berkembang secara kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga mereka lebih banyak belajar karena pengalaman langsung didapat oleh mereka. Nah, guru hanya sebagai fasilitator, dan mereka juga mempelajari dan mengambil ataupun mencari tahu sendiri, sehingga mereka belajar secara mandiri dan mereka lebih ketenangan kepada diri sendiri seperti itu, sehingga mereka lebih dekat dengan pembelajaran. Melalui metode ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Nah, sehingga pembelajaran PPKN di SD pada kelas 4 SD pada fase B ini juga berjalan dengan baik, sehingga pembelajaran yang digunakan sangatlah baik dan bijaksana, sehingga metode-metode seperti ini juga dikembangkan dan bersifat nyata dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Nah, jadi pada video kali ini aku juga akan memberikan contoh kasus atau studi kasus untuk anak-anak SD kelas 4 pada fase B. Jadi yang kasus pertama, nah, dilema antara kejujuran yang mengaut pada sila pertama dan kedua. Nah, jadi bisa digunakan studi kasus ini, yang itu saat jam istirahat, Budi menemukan sebuah dompet yang terjatuh pada koridor sekolah. Nah, di dalam dompet tersebut terdapat uang yang cukup banyak dan kartu identitas milik seorang petugas kebersihan sekolah yang sedang kesulitan membiayai pengobatan anaknya. Nah, teman-teman Budi menghasutnya untuk mengambil uang tersebut dan membagi-baginya untuk memberikan jajan, dan dengan alasan tidak ada yang melihatnya. Nah, dilema moral. Nah, jadi pada konteks ini anak-anak SD juga akan diajak untuk menganalisis mengenai dilema moral yang dilakukan oleh Budi dan teman-temannya. Nah, juga penerapan nilai yang dimana kejujuran, keadilan, dan kasih sayang juga dipertanyakan pada kasus ini, sehingga anak-anak SD juga akan berpikir pada kasus ini. Mereka akan diajak menganalisis secara berpikir kritis bagaimana penerapan yang baik, bagaimana berperilaku yang baik. Nah, jadi penerapan dalam hal ini juga cukup dipertimbangkan dan diajak untuk berpikir kritis oleh anak-anak SD. Nah, itu dia penjelasan materi kita hari ini mengenai penerapan penilaian nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari pada kelas 4 SD fase B, yang dimana sudah sejelas dan mulai metode-metode dan model yang digunakan serta studi kasus dan penerapan pengimplementasian pada kelas yang sudah dilaksanakan. Nah, itu dia untuk hari ini. Saya Tarisa pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata maupun perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Salam harmoni. Baik, itu dia pemaparan video kali ini. See you next video. Bye bye.